Kalau untuk monitoringnya sih, monitoring jalan ya, tadi ada kamera jalannya ya, sudah ada sih itu. Tadi bisa Anda lihat sendiri, dan beberapa kali juga saya lihat memang sudah berdiri untuk CCTV di jalannya, tapi apakah sudah berfungsi atau tidak ya hanya pengelola yang tahu. Ya itu juga sebenarnya perlu untuk evaluasi tentang keberadaan jalan tol, terbaik itu mengenai lalu lintas atau kepadatan di tol, baik itu nanti mengenai kecelakaan dan sebagainya, seperti itu. Itu pernah nggak sih Mr. Za, Anda mendengar bahwa memang CCTV jalan tol ini sudah berfungsi atau belum? Pernah nggak dengar selentingan seperti itu, fasilitas itu? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum ada info. Nah ini juga nih tadi potongannya, gile, kerasa banget bro. Itu kerasa banget bro. 100 km itu terbang. Wah itu kalau di atas 100 bro, itu bisa terbang bro, bener kata Mr. Za. Itu terasa sekali, itu ada di menjelang di posisi kilometer 63 itu tadi, cross jointnya, cross joint ya, ya. Nah, itu gila sekali, terasa sekali itu, memang terasa. Oke. Nah di kilometer 63 juga satu titik yang Anda harus waspadai, karena itu di antara yang tadi, saya rasa ini yang paling terasa. Walaupun dari tadi bukan dari tadi ya, walaupun tadi untuk jalannya sendiri tidak berlubang, tapi di cross jointnya, wow, sangat terasa sekali, gak smooth gitu untuk sambungannya. Bosan ngeliat jalan tol terus, yuk kali-kali ngeliat yang hijau royo-royo nih, hijau royo-royonya nih, oke? Nih hijau royo-royonya. Kalau dilihat dari teksturnya, kalau menurut saya nanti mungkin Mr. Za lebih tahu kali ya. Anda bisa lihat itu ada ketinggian ya, dan ini menuju ke agak lebih nanjak, dan di sebelah kanan itu ada ketinggian. Jadi kalau menurut saya pekerjaan tol ini juga ini memangkas bukit. Untuk membuka jalan itu harus memangkas bukit. Iya. Begitu ya? Daerah, iya. Beberapa daerah emang harus memangkas bukit gitu ya. Iya. Nah, itu sama halnya kalau kita jumpai pada saat kita melintas di tol Semarang yang mengarah ke Bawean. Nah, itu juga kiri kanannya juga biasa lumayan. Itu kiri kanannya juga terlihat bekas bukit-bukit. Lagi ya untuk CCTV-nya. Oke, ada yang berhenti. Saya nggak tahu, semoga saja yang berhenti tidak mengalami trouble. Oh, ternyata mengalami ban mungkin ban kempes atau ban pecah, saya tidak tahu. Semoga segera direspon oleh pengelola jalan tol. Nah, ini juga sangat terasa di menjelang di kilometer 58. Nah itulah perlunya sebenarnya CCTV yang aktif ya, artinya memang CCTV itu memang berfungsi. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa sangat terasa cakep, lumayan. Itu kalau dikebir lagi dengan di atas 100 juga, ya terbang juga lah, tapi terbangnya bisa 2 kali itu. Kalau tadi di dekat kilometer yang sebelumnya terbangnya cuma sekali, kalau itu terbang bisa 2 kali. Ya? Sudah direm itu pilihan oleh Mr. Reza itu, nggak di loss. Segini untuk jenis kendaraan Mr. Reza itu apa nih kendaraannya? HRV tahun 2018. Nah artinya kalau kita berbicara HRV tentu berbicara aerodinamisnya kan sudah oke tentunya, berbicara suspensinya sudah oke dibandingkan dengan dengan LCGC atau SCC gitu kan. Saya nggak tahu gitu kalau LCGC yang melintas di situ mungkin punya dak gitu. Ini tadi ya karena
di kelas mobil ini lebih menghadirkan sebuah kenyamanan, ya jadi walaupun ada guncangan sehebat itu, tetap suspensinya kita bisa rasakan suspensinya yang begitu mantap. Bukan promosi ya, bukan ya, tapi ini adalah sebuah fakta yang saya rasakan. Kalau lihat kayak gini udah rem-rem aja. Biar kita nggak tahu ini nyambung itu nggak. Ini kan yang Oke. Nah, jadi kalau CCTV ini memang betul-betul berfungsi, itu sangat sekali bisa membantu lokasi daripada yang mengalami trouble. Nah, itu seperti mengalami trouble ban. Seperti itu. Setidaknya sudah 2 kali saya melihat pengguna jalan ini mengalami trouble di kendaraannya, dan sama trouble-nya itu di ban. Tapi saya tidak mau mengkaitkan ini tentang masalah kualitas jalan ya, karena kita berbicara ban itu ya banyak faktornya. Mungkin bannya yang memang sudah berusia itu, karena kita tahu sendiri bahwa ban juga ada batas usianya, walaupun mungkin kembangnya itu masih tebal, tapi ada batas usianya. Dan berbicara batas usia ban itu adalah berbicara tingkat kelenturan ban tersebut. Kalau sudah lama itu akan makin keras, artinya kelenturannya itu sudah tidak akan kita dapati karena terbuat dari bahan karet juga. Nah, ini juga itu sudah 3 kali. Terkadang kita itu melihat ban ini kembangnya masih tebel nih gitu. Sementara karena kita jarang menggunakan mobil kita, atau bukan mobil capek disebutnya, jadi kita berasumsi bahwa dengan kembang yang tebal itu masih safety gitu. Ya sebenarnya tidak, karena namanya karet itu pasti ada masa getasnya lah, masa kerasnya. Pada saat dia sudah mengeras, fungsi daripada elastis ban itu akan berkurang, sehingga pada saat terjadi seperti benturan yang tadi itu dengan jalan yang tadi yang kita rasakan, ya itu memang bisa berdampak juga atau berpengaruh terhadap misalkan ban meletus dan sebagainya. Itu. Jadi kalau memang kita mempunyai unit atau kendaraan, ini mau kemana lagi nih mobil, kendaraan yang memang agak lebih smooth, cross joint tadi itu, yang memang tergolong kategori bukan mobil capek, namun bila bannya itu memang sudah berusia di atas 5, 6 atau 7 tahun, walaupun masih tebal, sebaiknya diganti saja, karena itu sangat sekali berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dan juga tentu tingkat kenyamanan. Ya sebagaimana dulu pernah saya ulas juga tentang perbedaan jalan aspal dan jalan yang masih beton. Sekali lagi, ya saya sih berharap sebagai atau mungkin juga pengguna jalan tol ini berharap bahwa suatu saat ini akan diaspal mulai dari tol Samarinda sampai ke Balikpapan dan arah sebaliknya. Karena tentu dengan lebih aspal, bunyi kabin juga akan lebih kedap, umur ban juga akan lebih panjang. Jadi kadang-kadang saya lihat di sini, ya pada umumnya saya lihat seperti itu di Jakarta pun, yang tol masih relatif baru, itu ya mayoritas masih di beton dan hanya beberapa titik yang diaspal, misalkan di daerah sambungan-sambungan jalan gitu loh. Misalnya hampir sama dengan seperti ini, kayaknya diciptakan supaya brandnya itu sama ya. Itu tadi juga udah ada keretakan di jalan, walaupun sudah diupayakan disambung, tapi tetap masih terasa sambungannya masih kasar. Nah seperti ini. Ini untuk kelas HRV ya, gemuruhnya aja masih kita bisa rasakan. iya, Itu. di aspal
Tapi kalau nanti kita melintas jalan aspal, wow, dep, langsung senyap. Walaupun ada beberapa rekan-rekan saya mengatakan bahwa itu mah tergantung mobilnya aja bro, gitu. Nah ini tes, lebih sangat senyap. Nah kita kembali lagi. Jadi memang kalau saya bisa ngambil kesimpulan sih, jadi hati-hati pada saat di depan Anda ada aspal. Bukan berarti jalan tersebut aman untuk Anda geber dengan kecepatan di atas 100. Ya, misalnya saya. Karena banyak kasus-kasus tertentu di mana itu di aspal, tapi pada saat tertentu di sambungan-sambungan justru sangat kasar terasanya. Itu seperti yang tadi yang bisa Anda lihat sendiri, itu kerasa sekali. Itu ada ini bergelombang banget gitu. Saya yakin lah kalau misalkan Anda menggeber di sini 140, 120 itu kalau nggak oleng jago. Apalagi kalau kelas mobil SCGC atau MPV lah ya, MPV. Saya mau nyebutin kok saya nggak enak ya. Ya MPV lah, Anda tahu lah di MPV seperti apa. Potong lagi kan, karena atasnya terlihat itu merah-merahnya itu. Bisa lihat itu kalau malam tuh yang merah itu kalau ada reflektor masih akan kelihatan jelas. Nah nyambung lagi, kosong lagi. Oke, di ya, kanan ada perbaikan jalan saya. Ya, saat video ini saya buat di kilometer 40 itu ada perbaikan jalan atau maintenance jalan. Itu dia maintenance jalannya. Sambungannya tadi nih. Jadi menurut Mr. Za, justru kalau dibandingkan dengan arah sebaliknya, jalan yang banyak bergelombang sampai di titik kilometer 38 ini, kalau dari sana berarti kilometer berapa ya? Ya 38 juga mungkin ya. Itu adalah yang paling banyak ditemui yang mengarah ke Balikpapan atau yang mengarah ke itu, misalnya yang mengarah ke Samarinda. Yang arah ke Samarinda sih lebih banyak. Lebih banyak jalan yang sangat bergelombang ya. Iya. Kalau dari Balikpapan nggak terlalu banyak sih. Sampai rest area dulu. Nah ini sudah ada rest areanya. Sebenarnya Mr. Za ngajak saya untuk melihat rest areanya, tapi saya tahu Mr. Za udah punya jadwal yang cukup padat di sana, jadi kita bablas saja Mr. Za. Bablas saja. Oke. Ini rest area akan Anda jumpai pada saat Anda melintas jalan ini di kilometer 37. Ini rest areanya. Ada masjid, ada Indomaret. Oh, ya. Kalau rest area sana lebih ini kelengkapan SPP. Ya, jadi di kilometer 37 dari kota Samarinda menuju Balikpapan, rest area ada di kilometer tadi, yaitu kilometer 37. Arah sebaliknya dari
Balikpapan ke Samarinda itu juga ada rest area di kilometer 36. Kalau menurut Miserza bahwa rest area yang lebih lengkap itu justru yang dari Balikpapan ke Samarinda yang berada di kilometer 36. Nah, untuk rest area yang di kilometer 37 dari Samarinda ke Balikpapan memang dalam penglihatan saya atau setelah saya lihat memang masih perlu dilengkapi ya. Itu perlu lebih dilengkapi lah itu fasilitas di dalamnya. Artinya tidak sebaik atau selengkap di rest area di kilometer 36 kalau kita dari Balikpapan ke Samarinda gitu guys. Jublaga Samboja Sepaku kalau mau ke Penajam PPU oke, lewat kita keluar sini. bisa keluar sini. Oke. Jadi kalau mau ke IKN atau Penajam dari arah Samarinda. Ini sudah direm tadi ya. Samboja Sepaku bisa keluar dari sini ini juga. Aduh, bener deh kalau LCGC ngelewatin lintas jalan-jalan yang tadi udah. Wow, kerasa banget lah. Mobil sekelas HRV aja masih terasa bro. Cuman bagusnya suspensinya asik bro. Jadi walaupun goyang ya kita masih nyaman-nyaman aja bro. Masih nggak mabuk lah gitu. Kita kalau LCGC bisa mabuk bro. Ini juga rest area ya? Oh, bukan? Ini dari sepanjang Samarinda ke Balikpapan dan Balikpapan Samarinda itu ada berapa jumlah rest areanya? Fasilitas rest area? Satu aja masing-masing. Oh, satu aja yang dari di kilometer 37 dan 36 itu aja? Iya, karena kan jalan temunya cuma 1 jam lurus. Oke. Iya. Sudah mau masukin mau ke Balikpapan. Ini sudah masuk kota Balikpapan? Belum. Tol? Belum? Daerah mau masuk ke kota Balikpapan. Oke, itu juga di kilometer 31 200 menjelang itu ya dari Samarinda tadi kerasa juga. Oh, Siapa hijau? ada perbaikan jalan tadi sebelah kirinya saya ini. Wah, itu lebih parah, itu bergelombang sekali. Wah, ini bergelombang banget bener. Oh, itu kalau kita ngambil sebelah kiri juga bergelombang sekali. Jadi pada saat Anda berada di kilometer 30 menjelang kilometer 30 ya, saran saya ambil posisi kanan. Karena kalau Anda ngambil di posisi kiri, wah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat Anda menggunakan kecepatan atau berada di kecepatan di atas 100. Itu sangat sekali berbahaya untuk keselamatan Anda. Di kilometer tadi yang saya katakan ya, mulai dari kilometer 31 lah boleh katakan, atau 32, sebaiknya Anda ngambil posisi sebelah kanan. Ini lihat jalannya sangat bergelombang ini. Itu. Sebelah kanan masih agak tolerir dibandingkan sebelah kiri sih. Oke, itu udah masuk ke kilometer 28, kita akan ketemu lagi jalan yang lebih bersahabat, kualitas jalan yang lebih bersahabat dan tidak sebergelombang di kilometer 30 dan 29 tadi ya. Gitu. Di 28 agak lebih bersahabat, tapi entah ke depannya nanti. Tetap kita akan review tuntas selama baterai handphone saya tidak ngedrop.
baterai saya tinggal 15%, tapi kita sudah masuk di kilometer 24. Biasanya kalau kecepatan di tol itu ya 24 km lagi lah, kalau kasarannya seperti itu sih. Ya semoga masih cukup lah baterainya. 24 km ya, insya ya tinggal 15 atau 20 menit lagi lah. Oke, sekali lagi saya sampaikan, mulai dari tadi kilometer 28 sampai kilometer 24 lah ya, itu oke, masih bersahabat. Tadi di kilometer 23 ada, kita jumpai lagi jalan yang bergelombang. Mr. Za, seberapa sering melintas di jalan tol ini, Mr. Za? Sebulan 2 kali kali ya. Sebulan 2 kali ya? Iya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali tergantung acaranya sih. Oke, tergantung ada atau tidak keperluan di Samarindanya ya. Kalau lagi nggak ada keperluan, biasa sebulan sekali aja. Ya, artinya dengan durasi seperti itu minimal sebulan kali tentu bisa merasakan lah perubahan-perubahan yang terjadi di jalan tol, entah perubahan yang baik atau perubahan yang buruk ya, misalnya saya tentang kondisi jalannya ya. Iya. Nah, kalau dibandingkan dulu nih, misalkan waktu jalan tol ini masih baru lah ya, menurut Anda gimana tingkat kualitas jalannya dan nyamannya? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih Mas. Cuman jalanan pendukungnya itu ya, yang kemarin tuh kalau dari Stadion Palaran itu dulu jalannya masih kasar. Nah sekarang jalannya udah mulus gitu. Kalau dari tolnya sih kurang lebih sama sih. Ada beberapa lokasi juga sebenarnya udah diperbaikin. Cuman lokasi yang butuh perhatian itu juga lebih banyak sih. Seperti yang tadi kita sebutkan, untuk dari cakep, mantep bos, asik bos, lumayan bos, kerasa baik bos. Jadi saya pakai Jakarta Beng deh, Jakarta terasa banget bos. Itu di kilometer tadi 19 ya. Jadi hati-hati juga di kilometer 19. Jangan berada di atas kecepatan ya, saya sendiri untuk kata di atas 80 aja saya nggak rekomendasi itu. Khususnya bagi, sekali lagi mohon maaf kalau saya sebutkan ya, civil LCGC atau SUV lah ya, MPV lah ya, MPV bukan SUV, MPV nya gitu. Karena biasanya kayak habit. Oh ya, ini juga berasa ini berasa bergelombang. Jadi posisi mobil ini kiri kanan seperti ini, olengnya kiri kanan begini. Nah itu di kilometer 17 ya, 18 17 ini juga udah. Jadi hati-hati mulai dari tadi ya, jalan yang tadi kita itu sampai di kilometer itu hati-hati. Baik Anda mau ngambil lajur kanan atau lajur kiri, kondisinya sama. Mantap ini juga. Mantap. Wow. Dahsyat bos. Dahsyat bos. Jadi itu kalau dilihat sekilas jalannya datar bos. Bener bos. Tapi saat kita melintas itu kayak ada cekungan bos. Bukan kayak ada cekungan, memang itu cekung bos. Ya kalau kayak huruf V gitu loh bos. Wah, parah bos. Wow.
Nah, kalau yang tadi itu ada beberapa jalan ini juga sangat parah sih kalau menurut saya dan cenderung menjebak ya, karena terlihat itu aspal. Kalau orang yang tidak tahu dengan situasi jalan sini, itu pasti dari jarak jauh dia udah ngegas itu. Sementara pada saat di titik itu dia akan berada di cekungan. Ya, saya gampangkan dari huruf Vespa lah, V ya, itu. Terasa sekali bos, hati-hati bos, bener bos. Nah ini juga jadi note juga lah untuk pengelola jalan tol inilah gitu. Maksud iya sih tidak ada review yang dilakukan oleh pengelola jalan tol mana yang sekiranya benar-benar membahayakan atau tidak bagi pengguna jalan ini. Nah ini baru kita lihat ada lampu ini penerangan jalan. Nah, tapi saya juga mau nanya nih karena ini kan siang ya, kita kan nggak tahu. Nah, apa Mister Za kan yang sering lewat sini, kalau malam ini berfungsi nggak nih lampu-lampu ini? Berfungsi ya? Iya. Oke, ternyata kalau malam berfungsi, guys. Kita keluar di sini nih, udah sampai kilo 1 karena kilo 1 itu arah ke bandara. Oke. Jadi di sini di Balikpapan ini ada 2 pintu keluar tolnya dari Samarinda ya. Kalau memang keperluan kita itu adalah ke Bandara Sepinggan itu, maka kita akan ngambil jalur kanan. Tapi kalau tidak ada keperluan ya kita akan ngambil jalur kiri seperti yang tadi Anda lihat itu. Nah, jadi untuk ke Sepinggan kanan, untuk yang ke sama-sama ke kota ya judulnya ya, arahnya ya. Judulnya sama-sama ke kota Samarinda tapi beda keperluannya. Yang satu ke Sepinggan, itu yang satu lagi Karangjuang, Karianggau. Nah, nanti kita keluar di jalan ini. Oke, guys. Ini sebentar lagi kita akan keluar dari jalan tol Samarinda Balikpapan. Semoga review yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk rekan-rekan, dan bagaimana penilaian atau pendapat saya setelah saya melintas di jalan tol ini. Saya tidak pungkiri bahwa informasi yang saya peroleh dari sebelumnya, yaitu dari para driver online lah ya, karena saya naik online itu memang benar adanya bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan dan segera diperbaiki oleh pengelola jalan tol ini. Jalan yang sangat bergelombang yang tadi seperti itu, yang seperti pada saat saya merecord arus jalan ini, yang Anda sendiri mungkin bisa merasakan rohnya seperti apa gitu, sampai wow drastis goyangannya benar-benar Masya Allah itu. Nah itu satu poin jalan yang mungkin harus petugas atau pengelola jalan tol harus melakukan review, dan setelah itu pemetaan mana yang harus mendapat prioritas perbaikan jalan, mana yang tidak. Itu satu poin. Walaupun ya saya tidak tahu karena saya memang baru kali ini melintas di jalan ini, tapi saya optimis bahwa pengelola jalan pun pasti pernah melakukan perbaikan itu. Tapi review mengenai kondisi jalan itu seharusnya tetap dilakukan secara berkala. Tuh, itu satu mengenai tentang kondisi jalan masih bergelombang dan ada bagian jalan yang berlubang, dan ada titik tertentu yang itu seperti huruf Vespa atau huruf V. Itu yang sangat berbahaya sekali. Itu saya yakin mobil tadi pada saat saya menggunakan kecepatan 140 aja, 130 aja, itu pasti akan guling. Saya yakin itu. Apalagi sejenis mobil yang di bawah kelas yang saya naiki saat ini. Oke. Nah, nanti saya cuma khawatirnya seperti ini. Pengelola tol itu nanti akan berkilah, loh kan sudah ada ketentuan batas kecepatan ya, tapi pengelola tol pun tidak bisa berlindung dengan aturan tersebut, karena ya mohon maaf saja memang tingkat disiplin warga negara Indonesia juga masih kurang, dan sudah merupakan habit para pengemudi kalau udah ngelihat jalan kosong maunya injek gas. Apa tidak salahnya kualitas jalan ini ditingkatkan, atau jalan yang bergelombang, jalan yang V, jalan yang berlobang, dan sambungan-sambungan jalannya atau cross jointnya juga diperhatikan seperti itu. Satu poin tentang kualitas jalan. Poin lainnya adalah mengenai penerangan jalan. Nah,
Penerangan jalan juga sudah mulai harus diperhatikan oleh pengelola tol Samarinda Balikpapan. Sangat sekali harus diperhatikan. Karena masih sangat minim. Boleh katakan kalau itu adalah dari 100, saya katakan fasilitas penerangan jalan itu hanya baru 5%. Kalau dari angka 100%. Baru 5%. Saya 2 poin yang saya bisa sampaikan, dan poin ketiga adalah fasilitas atau sarana keselamatan pembatas jalan yang berada di sebelah kiri jalan tol ini. Itu juga kalau bisa diperhatikan dan segera dibuat batas jalan tersebut. Review saya itu aja guys. Mungkin ada tambahan nih dari Mr. Za terkait hal yang tadi saya sampaikan reviewnya, karena saya tahu beliau adalah pengguna jalan tol ini. Gimana? Ada masukan? Masukannya minta diaspal aja kali ya. Oh. Dari awal sampai akhir. Oke guys. Bocoran kan. Ya. Oke, itu juga tadi saya lupa tuh. Jadi melengkapi review ini bahwa ya kalau bisa juga mulai diaspal. Mungkin diaspal dulu sih. Mulai diaspal deh tuh semua, baik yang dari Samarinda ke Balikpapan, Balikpapan ke Samarinda. Oke, sekali lagi bahwa review ini tidak bermaksud untuk kita mendiskreditkan pengelola jalan tol, tapi ini adalah otokritik dari kami pengguna jalan tol demi kebaikan bersama. Kami sebagai pengguna dengan memasuki atau memanfaatkan jalan berbayar ini tentu harus pula diimbangi dengan fasilitas-fasilitas sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan dalam bentuk koreksi. Oke guys, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ini penekanannya, jalan tol jangan kalah dong dengan jalan jalan utama ini. Lihat, cakep kan? Aspal semua, mulus. Nah, oke, itu aja ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa mendapat perhatian dari pengelola jalan tol untuk segera bisa memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan tol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.